Makanya man lahu lisan walaisa lahu qalbun ini ulama tapi bukan muhaqqiqin. Kenapa? Karena dirinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu oleh kebanyakan orang dianggap sebagai ulama. Kenapa? Karena kata-katanya dia tidak mencontohkan apa yang sudah ditertera bahwa al-ulama warasatul anbiya. Itu bukan ulama sebenarnya. Jadi kalau di sana dikategorikan ada ulama usul, ada ulama yang muhaqqiq, ada ulama mutarassimin. Jadi ada istilahnya juga ulama usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara diskusi dengan salah satu ustadz yang sudah familiar di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Nahdhar Sanai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berbincang mengenai beberapa hal Ustadz, terkait maraknya situasi di luar ini, dan juga ada sebagian dari kawan-kawan juga netizen itu yang ingin mendiskusikan terkait ulama Ustadz. Beberapa waktu yang lalu ini ada seseorang yang sepengetahuan kita itu oleh kebanyakan orang dianggap sebagai ulama. Kenapa? Karena kata-katanya kemudian sering mengajak orang lain kepada kebaikan. Namun dalam satu sisi dia tidak mencontohkan apa yang sudah ditertera, yang sudah dicantumkan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Kira-kira hal demikian ini bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Awal sahabat milenial yang saya banggakan saat ini berbicara tentang ulama, tapi bukan berarti saya adalah juri siapa yang bisa dikatakan ulama dan tidak, Ustaz. Ini hanya menyampaikan apa yang sudah ada di dalam kutubus salaf, jadi kitab-kitab ulama salaf yang menggarisi atau memberi fahaman jelas tentang siapa ulama yang sebenarnya dan siapa ulama yang tidak sebenarnya. Jadi kalau di sana dikategorikan ada ulama usul, ada ulama yang muhaqqiq, ada ulama mutarassimin. Jadi ada istilahnya juga ulama usul. Kalau muhaqqiq ini berarti ulama yang sebenarnya, ulama warasatul anbiya. Tapi saya tidak mengeklaim siapa yang mau dikatakan ulama atau tidak. Saya cuma menceritakan siapa itu ulama yang sebenarnya, Ustaz. Jadi kalau ilmu dengan alim ini beda. Kalau ilmu, orang menyampaikan ilmu, berarti orang itu siapa saja, mau dia ulama yang muhaqqiq atau tidak. Suratan kulluh dikatakan ulama. Setiap orang yang menyampaikan keilmuan itu adalah ulama. Meskipun itu dalam ranah ekonomi, ranah pertanian, masalah apa itu pesawat atau masalah binatang, itu semuanya orang yang punya ilmu itu namanya ulama. Hanya yang dimaksud dengan ulama yang disampaikan oleh baginda Nabi, al-ulama hum warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris Nabi ini lebih kepada orangnya. Lebih kepada orangnya. Artinya orang itu yang berperilaku sesuai ilmu yang ia miliki. Mengamalkan ilmunya. Atau dalam istilah lain dikatakan alimul qalbi. Jadi memang jati dirinya orang itu melakukan kebaikan sesuai ilmu yang ia miliki. Itu namanya ulama. Santun, ibadah, hukukur rububiyah, mengabdi kepada Allah luar biasa, kepada sesama manusia sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi, di mana Nabi sebagai uswah hasanah. Kan seperti itu. Hingga Ibnu Mas'ud pun juga menyampaikan
orang punya ilmu tapi dia tidak khasyah kepada Allah, itu bukan ulama sebenarnya. Karena versi sahabat Abdullah bin Mas'ud itu al-ilmu al-khasyah. Jadi orang dikatakan berilmu, punya ilmu itu kalau ilmunya menyebabkan khasyah. Jadi kalau ilmunya hanya jadi sabakatan lil khutam, sebagai jaring untuk mendapatkan keuntungan duniawi, sepandai dan sehebat apapun lisannya menyampaikan ilmu, itu tidak bisa dikatakan warasatul anbiya, karena tidak seperti itu, Ustaz. Kalau hanya yang bisa menyampaikan dengan baik, oh berarti televisi itu lebih ulamanya ulama, Ustaz. A'lamul ulama televisi. Kenapa? Karena televisi itu fasih kalau menyampaikan apa-apa, azan atau apa. Tapi bukan seperti itu. Jadi ulama itu lebih kepada orangnya, mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu, ilmunya diamalkan, baru itu namanya ulama. Karena ilmunya menjadi khasyah kepada Allah. Tapi kan seperti ini, Ustaz. Meskipun semisal tidak membuat khasyah terhadap dirinya, tapi mengajak orang kepada kebaikan sehingga orang itu khasyah, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian juga menyuruh meninggalkan yang mungkar. Iya. Itu bagaimana? Apakah masih tidak bisa dikatakan sebagai ulama? Saya katakan kalau dikatakan ulama yang muhakkikin tidak. Karena gini, orang mempunyai ilmu itu ada dua kewajiban. Orang ini mempunyai dua kewajiban terkait dengan ilmu. Dia mencari ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmunya. Jadi orang mempunyai ilmu, mohon maaf. Orang mempunyai ilmu ini ada dua kewajiban. Mengamalkan ilmunya sehingga dia dikatakan ulama. Yang kedua, menyampaikan ilmunya. Karena dia punya ilmu. Kalau hanya menyampaikan, memang dia melakukan kewajiban untuk dikatakan dia ulama muhakkikin. Ini lihat dulu, kalau pekerjaannya tidak baik, berarti dia termasuk ulama mutarassimin. Ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencari ilmu, yang seharusnya untuk khasyah kepada Allah, tapi ternyata ilmunya itu kok hanya untuk menggapai kepentingan duniawi, maka dia tidak pernah akan mencium bau surga. Kendati dia itu menyuruh orang kepada kebaikan. Kepada kebaikan, memang itu kewajiban orang punya ilmu. Mandalla ala khairin, juga dia dapat pahala. Tapi dia bukan ulama yang warasatul anbiya. Ini kewajiban orang punya ilmu itu menyampaikan. Tapi dia apa ulama? Entar dulu, kalau ulama itu pastinya warasatul anbiya, perilakunya dia sendiri baik. Kalau menyampaikan itu ya dapat pahala karena menyampaikan ilmu, tapi dia bukan ulama. Bukan ulama. Lalu bagaimana sikap masyarakat, sikap umat terhadap dua definisi ini, Ustaz? Ada ulama muhakkikun dengan ulama usu. Meskipun kedua-duanya sama-sama menyampaikan ilmu. Termasuk atau tergolong kategori ulama, ya, Ustaz? Iya. Sebenarnya begini, Ustaz. Ada perintah dari Rasulullah, jalisul ulama. Kita ini memang perlu dekat dengan ulama, menemani duduk para ulama. Kenapa? Karena nanti akan berefek baik kepada kita ketika kita itu diam dengan ulama. Dan ulama yang akan berefek baik, ini mentransfer energi baik kepada kita, itu adalah ulama yang memang mengamalkan ilmunya. Kalau ulama usu itu kalau ulama usu itu tidak bisa mentransfer energi baik dari dirinya ulama itu sendiri, bukan dari ilmunya, Ustaz. Kalau ilmunya oke lah, memang ilmu agama yang disampaikan baik, dia menyuruh tahajud, dia menyuruh duha, dia menyuruh zakat kalau kita memang mampu untuk zakat, sudah mengajari kita tentang kebaikan. Tapi dia tidak akan mentransfer energi baik dari dirinya, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Coba di dalam kitab Nashwaihul Ibad, Syekh Abdul Qadir ini membagi ulama dalam 3 kategori, insyaallah 4 kategori insyaallah kalau tidak salah. Yang pertama diistilahkan dengan man lahu lisan walaisa lahu qalbun. Orang yang punya lisan tapi dia tidak punya hati. Maksudnya apa? Dia bisa menyampaikan ilmu dengan baik, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Syekh Abdul Qadir mewanti-wanti,
Jangan pernah duduk dengan ulama yang model seperti ini. Karena kebusukan hatinya yang akan lebih berpengaruh kepada kita ketika kita menemani duduk daripada ilmu yang disampaikan. Bukankah kita sering, Ustaz, misalkan gini, saya perokok, saya melarang Ustaz merokok. Kira-kira hati Ustaz bagaimana? Mengakui secara otak, pikiran, mengakui kalau merokok ini mengurangi kesehatan. Jangan merokok, Ustaz. Ini tidak baik pada kesehatan. Oke. Tapi kenapa kamu merokok? Ini yang menyebabkan pengaruh tidak baik kepada sampean, Ustaz. Makanya man lahu lisan wa laisa lahu qalbun ini ulama tapi bukan muhaqqiqin. Kenapa? Karena dirinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan.